Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode perubahan harga dan penyesuaian biaya sekarang dengan sudut pandang internasional. Metode perubahan harga. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi. Yang pertama adalah Consumer Price Index. Consumer Price Index adalah perubahan harga rata-rata di tingkat konsumen pada sejumlah jenis barang dan jasa tertentu. Yang kedua adalah Producer Price Index. Producer Price Index adalah perubahan atas harga-harga yang diterima produsen lokal atas output yang telah dihasilkan. Nilai penting Producer Price Index bagi investor adalah posisinya yang mendahului CPI, sehingga dianggap bisa memprediksi. Teorinya adalah kebanyakan kenaikan biaya terjadi saat penjualan barang di tingkat retail akan diteruskan kepada konsumen, yang mana ini bisa divalidasi oleh CPI. Bank sentral pun biasanya mempelajari laporan Producer Price Index guna mendapatkan kejelasan dalam merencanakan kebijakan untuk menanggulangi inflasi di masa depan. Namun, popularitas PPI cenderung rendah karena pendekatan perhitungannya kadang dinilai kurang akurat. PPI menggunakan pembobotan relatif yang berbeda-beda bagi setiap sektor industri, yang boleh jadi tak secara tepat menunjukkan proporsi kontribusi industri itu di Gross Domestic Product. Ketiga adalah GDP deflator. Adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GDP nominal dan GDP real dikalikan 100. GDP real adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan tahun dasar. Sedangkan GDP nominal adalah GDP yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku. Penyesuaian biaya sekarang. Model biaya sekarang atau model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam dua aspek, yakni pertama adalah aspek aset dinilai pada biaya kini ketimbang biaya historisnya. Maksudnya adalah aset pada dasarnya sama dengan nilai diskonto kini dari arus kasnya di masa depan. Pendukung model biaya kini berpendapat bahwa nilai kini memperlihatkan secara lebih baik pengukuran pendapatan dan potensi arus kas perusahaan di masa depan kepada pembaca laporan keuangan. Yang kedua adalah laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan. Maksudnya yaitu jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan perusahaan di suatu periode, tidak termasuk pertimbangan pajak, sambil tetap mempertahankan kapasitas produksi atau modal fisiknya. Satu cara untuk mempertahankan modal adalah dengan menyesuaikan posisi awal aset bersih perusahaan lewat indeks harga khusus atau penentuan harga langsung yang sesuai, seperti harga tagihan lancar, daftar harga dari penyedia, dan lain-lain, untuk mencerminkan perubahan secara biaya kini dari aset periode tersebut. Sudut pandang perubahan harga di dunia internasional. Di Amerika Serikat, FASB menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau SFAS nomor 33 tentang pelaporan keuangan dan perubahan harga. Pernyataan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang memiliki persediaan dan aset tetap sebelum dikurangi akumulasi penyusutan bernilai lebih dari 125 juta dolar atau memiliki total aset senilai lebih dari 1 miliar dolar untuk mencoba mengungkapkan baik daya beli tetap biaya historis maupun daya beli tetap biaya kini selama 5 tahun. Kemudian di Inggris, Komite Standar Akuntansi Inggris atau ASC
menerbitkan pernyataan praktik akuntansi standar nomor 16 atau SSAP 16 tentang akuntansi biaya gini. SSAP nomor 16 berbeda dengan SFAS nomor 33 dalam dua aspek utama. Pertama, SSAP nomor 16 hanya menggunakan metode biaya gini untuk pelaporan eksternal, sedangkan SFAS nomor 33 mewajibkan akuntansi dolar, konstan maupun biaya gini. Kedua, laporan biaya gini pada SSAP nomor 16 mewajibkan laporan laba rugi maupun neraca biaya gini beserta catatannya. Sedangkan penyesuaian inflasi SFAS nomor 33 hanya berfokus pada laporan laba rugi. Kemudian di negara Brasil, meskipun tidak diwajibkan, akuntansi inflasi yang dianjurkan di Brasil terdiri atas dua pilihan pelaporan, yaitu Undang-Undang Perusahaan Brasil dan Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil. Sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan, penyesuaian inflasi dilakukan dengan menyajikan ulang aset permanen dan akun-akun ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal sebagai alat ukur devaluasi mata uang lokal. Aset permanen terdiri atas aset tetap, gedung, investasi, beban ditangguhkan beserta penyusutannya, dan amortisasi atau depresi akun-akun, yang termasuk semua penyisihan penghapusan aset produktif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.